perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Karena bagi mereka-mereka yang tidak mau berubah, tetap diam dan statis, maka mereka pasti akan tergilas oleh zaman. Podcast Amazing Muslimah, mercusuar kebaikan. Maka dimanapun yang namanya Utsman bin Affan sujud, demi Allah pahalanya buat Utsman bin Affan dan buat Abu Bakar. Kenapa? Karena lisan Abu Bakar yang mengislamkan Utsman bin Affan. Ini dahsyatnya penggerak perubahan. Dan antum teman-teman para wartawan yang hadir sekarang berhak dan insya Allah mendapatkan itu ketika menuliskan berita ini dengan benar. Dan orang jadi nonton, jadi lihat, jadi berubah gara-gara tulisan antum semua. Apa sih ini? Siapa yang nulis? Oh ini, gue lihat, boleh juga ya. Gara-gara tulisan antum itu orang jadi banyak berubah. Demi Allah antum berhak mendapatkan pahala itu. Antumnya udah tidur, lagi santai, lagi buang air, lagi bobo, lagi ngapain aja, tapi pahala terus tercatat oleh rakib sebelah kanan antum. Dak dikduk der. Umu ini kemarin kan di tanggal 15 kemarin, tepatnya hari Jumat ya, ada press conference dari Cinta Quran. Betul, ya di Cinta Quran Center, dan di sana itu menghadirkan 20 wartawan. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, 20 wartawan yang di sana itu ingin menginformasikan kepada semua kalangan masyarakat, tidak di sini di Indonesia tapi di dunia, tentang acara Amazing Muharram. Bulu kudu Fatia merinding. Bukan karena ngeliat Umu Sajat kan? Melihat tadi video dari testimoni ya dari Ustadz Babi Haikal tentang Amazing Muharram. Nah, awal-awalnya Umu, kenapa sih diadakan Amazing Muharram? Nah, ini pertanyaan bagus banget ini sahabat Cinta Quran apa yang disampaikan oleh Mbak Fatia. Karena juga banyak orang yang bertanya sebetulnya Mbak Fat, Mbak Ulfa dan sahabat Cinta Quran, kenapa sih Cinta Quran capek-capek mau bikin acara Amazing Muharram 9 tahun coba loh. Konsisten dengan sebuah tema besar, menjadikan Muharram itu sebagai bulan perubahan gitu. Kan enggak semua orang mau melaksanakannya secara konsisten. Apalagi kita tahu kalau bikin Amazing Muharram itu ya secara hitungannya matematika lah ya, biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit gitu ya, kemudian effort, tenaga ya. Mbak Ulfa, Mbak Fatia udah ngerasain lah ya. Saya belum. Buat Mbak Ulfa ini Amazing Muharram pertama iya, ya? Buat pertama. Mbak Fat ini udah yang ketiga coba gitu. Bahkan tahun lalu Mbak Fatia itu bahkan ikut di Surabaya bahkan gak mau ketinggalan ngajak keluarga sampai bela-belain pulang ke Surabaya ngambil cuti demi bisa ikut langsung Amazing Muharram yang ada di Surabaya gitu. Kenapa kemudian Cinta Quran mau banget sih ngeluarin uang banyak gitu ya, tenaga, kemudian berpindah dari satu kota ke kota yang lain gitu ya, menyelenggarakan acara Amazing Muharram ini sebetulnya bukan bukan tanpa dasar yang jelas, bukan cuma juga sekedar hanya pengen cari nama gitu ya. Wow, Cinta Quran tuh harus terkenal di seantero Indonesia gitu ya. Terus kalau tahun ini berarti pengennya menginternasionale gitu ya. Enggak, sebetulnya bukan karena itu gitu. Tapi memang para foundernya Cinta Quran, ada Ustadz Fatih Karim, kemudian ada Ustadz Ivan dan Ustadz Hadi Aziz Pratama gitu ya. Mereka bertiga memang merasa bahwa perlu memberikan kontribusi lebih kepada negeri ini dan kepada umat ini gitu. Karena melihat kondisi umat Islam sekarang, kemudian perkembangan yang terjadi di dunia Islam gitu ya, masih cukup banyak umat Islam yang belum care terhadap kondisi saudara-saudara muslimnya. Kemudian hijrah itu baru dilakukan oleh sebagian orang gitu ya, belum dilakukan oleh seluruh umat muslim gitu. Kemudian kita menemukan fakta yang sangat menggelisahkan, miris, dan membuat kita merasa bahwa kita harus bergerak. Karena bagaimana kemudian nanti hisab kita di hadapan Allah kalau kita tahu fakta ini tapi kita diam. Apa itu? Kita tahu ya Mbak Ulfa, Mbak Fat, dan sahabat Cinta Quran, 50% lebih penduduk muslim Indonesia itu nggak bisa baca Quran. Ya Allah. Sebuah negeri yang muslimnya paling besar di banyak, dunia, yang kalau tiap tahun pergi haji selalu jumlahnya paling gede, yang waktu Masjidil Haram lagi direnovasi dikurangi kuotanya pada menjerit kan gitu ya. Itu adalah Indonesia, negeri kita ini. Tetapi pada faktanya separuh dari penduduk muslimnya nggak bisa baca Quran.
ini tanggung jawab siapa? Ini nanti yang akan dihisap siapa gitu. Satu pihak mereka yang memang tidak bisa baca Quran, mereka individu-individunya memang kelak juga akan ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak belajar? Tapi ada lagi satu pihak lain yang kelak juga akan dihisap oleh Allah. Siapa itu? Ya kita-kita ini. Kita-kita yang udah bisa baca, tapi kita nggak mau ngajarin. Ya gimana saya mau ngajarin? Rumah saya di Bogor, ya nggak bisa baca Quran ada di Papua, di Raja Ampat. Gimana caranya saya ngajarin kan gitu ya? Saya punya keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Kalau gitu, kita butuh ada jembatan, kan gak? Yang bisa menghubungkan mereka-mereka yang sebetulnya sangat ingin membantu saudara muslim untuk bisa baca Quran, tapi di sisi lain ada saudara muslim yang nggak bisa baca Quran dan susah untuk mendapatkan akses baik mushaf Quran, pengajarnya atau metode praktis untuk mengajarinya gitu. Akhirnya apa? Kayaknya kita ambil di part itu deh, cinta Quran. Kita mau ambil bagian di situ, menjembatani antara penerima kebaikan dengan pemberi kebaikan gitu ya. Kita mungkin nggak punya uang, kita mungkin nggak punya nggak punya banyak dana, tetapi kita punya waktu, kita punya tenaga dan kita punya ide. Gitu. Kita punya ide. Ya udah deh, kita jadi jembatannya aja deh. Biarin deh, yang namanya jembatan itu kan di mana-mana kan dijuk-juk orang ya. Yang namanya jembatan itu kan, kalau ada kecil tuh dijuk-juk gitu kan. Tapi itu adalah jembatan kebaikan. Jadi walaupun kita dalam tanda kutip harus memang punya effort lebih, tapi kita akan punya punya hujah di hadapan Allah bahwa cinta Quran punya kontribusi terhadap umat. Cinta Quran tidak diam. Nah, makanya kenapa kemudian semua program-program yang dilakukan di Cinta Quran, termasuk di dalamnya adalah Amazing Muharram, tujuannya sebetulnya adalah untuk memberikan edukasi. Tujuannya sebetulnya adalah untuk sama-sama mengingatkan gitu. Kita juga sebetulnya bikin Amazing Muharram buat ngingetin diri kita sendiri gitu ya. Dan juga kita ingin mengingatkan saudara-saudara muslim yang lain, para sahabat Cinta Quran juga, untuk kemudian ngeh bahwa kita tuh nggak boleh berubah sendiri, kita tuh nggak boleh soleh sendiri, kita tuh nggak boleh ngerasa aman sendiri. Ya kan, saya udah soleh, keluarga saya udah soleh, anak-anak saya udah soleh, cukup dong? Nggak cukup, nggak banget. Mbak Fat sama Mbak Ulfa pernah ngeliwet dong? Pernah. Enak banget ya. Enak. Walaupun cuma nasi putih, pakai rendang, pakai gulai tunjang ya, terus pakai jengkol, terus pakai apa lagi, itu enak banget ya, enak mantep banget. Tapi seenak-enaknya ngeliwet dengan menu yang tadi gitu ya, makannya sendirian. Duh, gak kurang ini Mbak ya, kurang mantep. Ya walaupun secara ini juga memang masih sendirian sih. Aduh salah. Aduh, kena lagi. Makan sendirian gak enak kan? Enggak Enaknya enak tuh gimana? bareng-bareng sama tim Ahwat Cinta Quran semua, yo makan yuk, bareng. ayo gitu. Walaupun cuma nasi sama sambal teri doang gitu ya, nggak apa-apa tapi enak. Makan nasi liwet aja bareng-bareng enak, apalagi masuk surga. Masya Allah. Kan pasti akan lebih enak kalau kita bareng-bareng. Yang namanya kenikmatan itu biasanya secara fitrahnya manusia itu tidak mau dia rasakan sendirian. Dia pasti pengen bagi-bagi sama semua orang. Nah, masa masuk surganya Allah kita mau sendirian? Gak enak, sepi di dalam, gak ada teman ngobrol, gak ada teman cerita, gak ada teman curcol kan gitu ya. Sehingga semua kebaikan-kebaikan yang sudah kita rasakan, perubahan-perubahan yang sudah kita rasakan, kemudian kesolehan-kesolehan yang sudah Allah kucurkan kepada kita, semua nikmat yang Allah beri, maka ini saatnya kemudian kita berbagi kepada orang lain. Jadi ini yang menjadi dorongan besar bagi kita di Cinta Quran, itu kemudian untuk terus konsisten mengadakan Amazing Muharram. Karena apa? Karena kita mau mengingatkan semua orang, termasuk mengingatkan Cinta Quran sendiri, bahwa jadi soleh sendiri itu nggak boleh. Kita harus soleh bareng-bareng. Berhijrah sendiri itu nggak seru. Harus hijrahnya bareng-bareng gitu. Dan melakukan sebuah kebaikan itu jangan sendirian, tapi harus ajak yang lainnya. Nah itu kemudian yang menjadi motivasi besar Cinta Quran bikin Amazing Muharram 9 tahun, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti ada tahun ke 15, Amin. 20, 25 dan seterusnya. Amin. Mohon doanya ya, sahabat Cinta Mohon Quran. doanya. Mohon doanya sahabat Cinta Quran ini benar-benar Masya Allah, persiapannya juga luar biasa Luar sekali. biasa ya, Mak. Jadi bareng nih sama Apa sih kira-kira yang ya itu tadi yang sudah disampaikan sama Umu, kira-kira motivasinya untuk mengadakan Cinta Quran? Rela capek, rela semuanya lah ya, tenaga, pikiran, harta mungkin ya dari teman-teman
cinta Quran gitu, semuanya itu untuk itu tadi, kita itu pengen masuk ke surga itu bareng-bareng, nggak pengen sendiri ya Mbak ya. Kita aja di dunia rasanya sendiri tuh gak enak ya, apalagi dia. Maaf, Anda bukan curhat kan di sini? Enggak. Salah ya. Sendirian tuh gak Perubahan salah ngomong. Beneran ini yang paling galau dari Enggak, Mbak. ya, Itu enggak, jangan itu coba ini doang itu. tuh kan mulai nah Bu, tadi ya untuk kalau tahun kemarin kan kita Cinta Quran itu melaksanakan Amazing Muharram di 8 kota. Betul. Nah untuk saat ini kita kan Karena pandemi, Mbak. karena pandemi kira-kira eventnya seperti apa, banyak teman-teman masih bertanya kan, bertanya gitu, gimana Mbak, kita padahal pengen banget ikut lagi di acara Amazing Muharram, di mana Mbak tempatnya dan sebagainya kayak gitu. Iya, betul. Jadi Masya Allah ya sahabat Cinta Quran, inilah nikmatnya menjadi seorang manusia. Dan lebih tinggi lagi, inilah nikmatnya menjadi seorang muslim. Karena seorang manusia itu diberikan software yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lain, yang namanya akal kan ya. Kemudian jadi seorang muslim itu lebih keren lagi. Kenapa? Karena akal yang Allah berikan yang hanya kepada manusia itu, tapi terkhusus kepada orang muslim, itu bisa menjadi pintu-pintu surga buat mereka. Ketika semua akal, ide, kemudian itu semuanya diberikan hanya untuk Allah dan Rasul, maka itu kelak akan menjadi pahala berlipat ganda untuk seorang muslim ya, kita-kita ini gitu. Nah, dengan akal yang sudah Allah berikan, maka wajib kemudian kita mencari ide-ide terbaik, bagaimana caranya dakwah tetap bisa berjalan, bagaimana caranya penyebaran kebaikan itu tetap bisa berlangsung dalam kondisi apapun. Walaupun dalam kondisinya hujan, panas, nggak ada ojek, becek kan ya. Terus apa lagi? Dalam kondisi kita muda atau tua, dalam kondisi kita lapang ataupun sempit gitu ya, dalam kondisi apapun, dalam kondisi normal atau new normal, semuanya bisa kemudian kita atasi dengan apa? Ngeluarin ide-ide terbaik. Iya. Makanya kenapa kemudian kalau tahun lalu kita bikin Amazing Muharram di 8 kota alias offline karena memang kondisinya normal. Tapi karena tahun ini new normal, kita juga mikir kemarin apa yang bisa kita bikin. Tapi Amazing Muharram ini harus tetap ada. Nggak boleh ada 1 tahun pun tanpa Amazing Muharram. Karena Amazing Muharram itu ibarat api. Kalau dia sekali aja padam, lebih sulit lagi untuk menghidupkannya. Iya kan ya? Jadi panasnya hijrah itu harus tetap ada gitu, dan harusnya semakin tahun semakin besar, bukan semakin kecil. Khawatirnya kalau udah makin kecil nanti hilang, mati. Benar Mbak Ulfa kan? Jadi akhirnya kita mikir apa ya yang terbaik. Oh iya, sekarang kan karena new normal orang semuanya pindah ke online kan ya. Ya kenapa kita nggak bikin Amazing Muharramnya online? Malah kalau tahun lalu 8 kota kita hanya bicara skupnya cuma beberapa kota besar gitu ya. Yang paling jauh Aceh, kemudian agak ke timur lagi kita paling jauh mana? Bali ya, Mbak. Terus agak ke selatan dikit kita paling jauh Makassar. Kan ya. Tapi tahun ini kita ingin hawa, suasana, perubahan itu betul-betul dirasakan tidak hanya oleh umat di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Keren ini. Oke, kita bikinnya online supaya semua orang yang ada di dunia bisa ikut merasakan suasananya Amazing Muharram gitu. Makanya kenapa kemudian tahun ini kita membuat Amazing Muharram dalam bentuk digital. Makanya namanya digital event Amazing Muharram. Jadi teman-teman sahabat Cinta Quran nanti bisa mengakses Amazing Muharram itu lewat YouTube. Nah, tapi nggak berarti kemudian kalau gitu nggak usah daftar dong, karena kan lewat YouTube aja udah, nanti kapan saya punya waktu. Nggak bisa, karena linknya sangat eksklusif. Jadi hanya bisa kita berikan kepada sahabat Cinta Quran yang sudah mendaftar ya, Mbak Ulfa ya, Mbak Fatia gitu. Nanti Mbak Ulfa sama Mbak Fatia akan sampaikan nanti daftarnya kemana gitu. Nah karena harusnya memang tidak ada waktu kita untuk berleha-leha. Kondisi new normal itu nggak bikin kita kemudian kehilangan ide. Kondisi new normal itu nggak bikin kemudian kita kehilangan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Bahkan tadi apa yang disampaikan oleh Babe Haikal tadi ya, Masya Allah, itu betul-betul bikin kita harusnya tuh udah gini. Begitu Babe Haikal bilang antum wartawan yang gitu ya, jadi pengen bikin berdiri tuh kan ya, bener, saya langsung bergerak kan ya gitu.
Bayangkan beliau itu sudah berumur, tapi semangat beliau itu adalah semangat yang bahkan kita gini, kayaknya saya nggak punya deh semangat yang kayak gitu. Bisa beli di mana tuh semangat yang kayak gitu kan? Memang nggak bisa. Karena apa? Karena orang-orang yang mereka memang semangatnya adalah semangat dakwah, semangatnya adalah semangat kebaikan, semangat untuk mengajak orang ke dalam ketaatan, itu nggak kenal umur. Nah, Babeh mengatakan tadi semua orang bisa ikut berkontribusi dalam perubahan, dalam hijrah, walaupun dalam kondisi normal ataupun dalam kondisi pandemi, new normal gitu. Orang tetap bisa, dan kita tetap bisa punya peran. Wartawan punya peran, kita di sini punya peran, teman-teman di podcast Amazing Muslimah, kemudian di podcast Amazing People, acara-acara atau program-program cinta Quran yang lain, ataupun sahabat cinta Quran yang ada di rumah. Saya di rumah ngapain dong? Apa yang bisa saya bantu gitu ya untuk menjadi penggerak-penggerak perubahan? Oh, gampang. Apa itu? Tinggal share informasi tentang Amazing Muharram kan ya? Tinggal share. Semua yang ikut karena sharean kita, kemudian berubah karena itu, tergerak buat kita. Kita juga kecipratan pahala ya. Loh ya iya toh. Karena kan Mbak Ufa sama Mbak Fatih yang ngasih tahu share ya, kata Mbak, share deh. Yang share dapat hidayah dari Allah. Oh, Masya Allah. Jadi nggak ada alasan sama sekali kemudian kita untuk nggak ikut menjadi bagian dari penggerak-penggerak perubahan gitu. Jadi insya Allah tahun ini Amazing Muharram akan kita buat dalam bentuk online. Nah, jadi semuanya tuh bisa ikut ya Mbak ya. Soalnya kemarin tuh pernah ada yang tanya ini gimana caranya ini bisa ikut nggak gitu, karena masih bingung kan. Nah ini jadi semua kan, kalau kemarin Amazing Muharram 8 tuh kan hanya di kota-kota tertentu ya, palingnya bisa datang yang deket-deket situ aja. Nah tapi karena ini online jadi semuanya juga bisa ikut. Iya betul. Nah cara daftarnya mudah banget teman-teman. Ya tadi kalau kita itu mau mendapatkan pahala, tentunya dong kita nggak mungkin cukup nge-share cuma 1-2 orang, itu nggak cukup. Semua kontak yang ada di HP kita share semuanya. Betul. Dari teman komunitas ya, dari teman SD, SMP, SMA, kuliah semuanya. Kuliah semuanya pokoknya semuanya di share ya tentang acara Amazing Muharram. Nah untuk daftarnya sendiri teman-teman, teman-teman bisa langsung kunjungi di www.amazingmuharram.com atau mau cari tahu informasi kepo-kepo informasi lebih lengkapnya bisa kunjungi langsung di Instagramnya @amazingmuharram. Nah nanti di sana ada semua poster siapa pengisinya, siapa aja yang bakalan menjadi narasumber di acara Amazing Muharram yang ke-9. Karena berapa narasumber? 99. Itu nggak main-main Mbak, nggak cuma 1-2 orang, itu 99 dari bukan hanya Indonesia ya Mbak, tapi juga di luar negeri juga, dari dunia. Itu Masya Allah luar biasa. Sampai ini. kemarin Ustadz Fatih juga di dalam sebuah rapat bilang begini sampai Mas Baik Wong itu bilang gila ya acara Amazing Muharram itu mengundang 99 narasumber. Ya, karena memang tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah gitu ya. Jangankan hanya 99 pembicara, 9.999 orang pun bisa kan ya gitu ya. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Cuma Allah mengatakan begini, gerakkan tanganmu maka Allah akan menurunkan pertolongan kan gitu ya. Jadi Allah itu cuma meminta kita, siapapun ya, kita yang ada di Cinta Quran, sahabat Cinta Quran yang sedang mendengarkan podcast Amazing Muslimah ini, kita semua hanya diminta Allah untuk berikhtiar yang terbaik, bukan ikhtiar yang seadanya. Karena kalau kita berikhtiar yang seadanya, maka hasil yang akan kita dapat pun akan seadanya. Tapi kalau kita berikhtiar yang terbaik, maka Allah juga akan memberikan hasil yang terbaik. Jadi 99 pembicara yang berasal dari 9 negara, kita mengadakannya selama 9 hari, satu harinya 9 jam gitu ya. Masya Allah banyak sekali orang yang mengatakan, wow, Masya Allah, Cinta Quran keren banget. Yang keren tuh bukan Cinta Quran, tapi Allah. Benar deh. Kalau bukan karena Allah yang mengilhamkan, kalau bukan karena Allah yang memudahkan kan ya, kalau bukan karena Allah yang mengetuk dan melembutkan hati para narasumber untuk kemudian mau ikut, iya kan, menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan pesan-pesan hijrah kepada kita semua, hal ini nggak mungkin terjadi gitu. Tetapi memang Allah memerintahkan kita untuk mengikhtiarkan yang terbaik aja gitu. Dan inilah ikhtiar yang terbaik yang kita coba lakukan di Cinta Quran, sahabat Cinta Quran, agar Allah menurunkan pertolongan buat kita. Bukan buat kita tim di Cinta Quran aja, tetapi juga buat semua sahabat Cinta Quran
yang ikut serta di dalam acaranya nanti, yang ikut menyebarkan kebaikan lewat informasi-informasi Amazing Muharram di-share kepada sahabat-sahabatnya gitu ya. Kalaupun misalnya nggak sempat nge-share sekarang, nanti baru di hari kedua atau hari ketiga gitu ya, atau hari keempat gitu, nggak masalah. Tetapi yang pasti Allah minta kita untuk bergerak, bukan diam. Karena orang diam, dia pasti akan digilas oleh zaman. Tapi orang yang mau bergerak artinya dia mau berubah. Orang yang mau bergerak itu artinya dia nggak mau kondisinya hanya begitu saja, kan gitu ya. Coba deh sahabat cinta Quran dan Mbak Fat, Mbak Ulfa, coba kita lihat deh gini. Ini fakta yang ada di sekitar kita. Coba deh zaman dulu siapa sih yang nggak pernah masuk dalam namanya wartel? Iya. Pernah mengalami. Kalau zaman Ummu Sajat dulu kuliah, tempat favorit aku adalah wartel. Itu antri gak Ummu? Apalagi kalau udah Sabtu Ahad, karena itu kan lagi nggak kuliah kan. Jadi itu adalah masa, apalagi awal bulan, masa dimana anak-anak ngekos itu nelpon orang tuanya. Karena dulu kos-kosan itu kan biasanya fix line-nya, teleponnya kan hanya bisa nerima, nggak bisa nelpon keluar. Karena kalau nelpon keluar biasanya bocor tagihannya. Ada yang ngaku, ini nomor siapa? Oh bukan, aku nggak nelpon. No, ya pernah kejadian gitu ya dulu ya. Jadi dulu kita tuh sangat familiar dan bersahabat dengan wartel. Tapi mana wartel sekarang? Udah nggak ada. Kegilas. Karena tergilas oleh perkembangan zaman. Anak-anak sekarang udah tipe yang mager. Ya, semuanya serba online. Mungkin nanti ke depan HP itu akan datengin kita. Kayak di Jepang, Mbak, itu kan ada yang sandal udah datang sendiri di Nah, hotel-hotel coba sandal. ada nggak yang jodoh datang sendiri juga? Kalau ada coba di request gitu, dibikinin sama orang Jepang. Ya Allah, Mbak, kita kenal Ada aja. lah, umur nanti bakalan jodoh juga datang ke rumah. Jadi dia akan datang sendiri. Sendiri apa bareng-bareng sama orang Bareng-bareng sama tuanya? keluarga dong. Iya, Keluarganya. mantap. Jadi karena tidak berubah, maka kemudian dia akan digilas oleh zaman. Apalagi dulu kita paling ngerasa wow kalau udah pegang handphone merek Nokia. Semua yang pakai Nokia itu udah paling keren. Sekarang coba Nokia kemana? Sudah kegilas juga, Mbak. Sudah kegilas karena Nokia tidak mau melakukan perubahan. Ke Android. Sama dengan BlackBerry juga kan, Mbak? Iya, BlackBerry tuh benar-benar booming. Dulu anak gaul banget gitu. Kebetulan kalau Ummu Sajat tuh dulu nggak punya BB, nggak punya, bukan tipe yang BB yang ping. Iya, ping. Pernah ngalamin Mbak soalnya. Tapi bener-bener apa yang dikatakan Mbak Ulfa tadi, itu tuh sempat booming. Bahkan dulu sebelum HP-HP-an tuh dulu ada yang pager. Oh, pager itu Pager. tahu. Aduh, Mbak Ulfa lahirnya tahun berapa ya? Oke, baiklah. Pager sampai ada lagu nge-rapnya. Tidit, pager ke berbunyi, tidit, begitu bunyinya. Mbak Fatia tahu nggak? Nggak Tahu juga, Ummu. Itu tahun berapa, Ummu? Oke, baik, kita sudahi dengan doa kafaratul majelis saja deh. Aku rasa tua banget di sini. Jadi nanti habis ini tugasnya nyari tahu ya apa itu pager. Pager apa ya, Mbak? Tapi sobat cinta di Quran cinta Quran tuh pasti ada yang tahu pager Ini itu kelihatan apa. desa banget Ummu. Jadi pager itu dia besarnya cuma segini. Terus dia pesan sebetulnya kayak SMS, cuma dia karakternya lebih sedikit daripada SMS. Paling cuma 100 karakter. Nanti kita nelpon dulu ke operator. Mbak, tolong sampein pesan ke nomor ini. Gitu caranya pager itu. Ya, lucu. Pesannya kunci di bawah sofa atau kunci di bawah pot gitu. Udah, nanti si Mbak operatornya ngetik, ngirim ke nomornya Mbak Fat. Mbak Fat nerima. Oh, kunci di bawah pot. Udah gitu. Lama ya, Mbak ya? Lama. Mana sekarang pager? Ih, dulu pager keren banget loh. Itu biasanya dimiliki oleh orang kaya. Naruh pagernya di sini, di Saya nggak kebayang bentuknya, Mbak. Oh ya, oke lah. Nanti cari tahu deh pager itu apa ya. Itu tugas habis ini. Ya, jadi mana pager sekarang? Udah nggak ada. Digilas sama SMS, kemudian sekarang digilas sama WhatsApp. Iya kan? Betul. Jadi bahkan gini, dulu kita nggak kebayang kita akan rapat online via Zoom. Betul. Aduh ya Allah, tapi sekarang coba sama keluarga kita ini, dadah, assalamualaikum. Lebaran, halo. Lebaran virtual. Lebaran virtual. Upacara kemerdekaan kemarin virtual. Iya bener. Terus hormat sama bendera virtual, benderanya di mana, kitanya di mana. Di laptop.
gitu. Jadi perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Karena bagi mereka-mereka yang tidak mau berubah, tetap diam dan statis, maka mereka pasti akan tergilas oleh zaman. Jadi harus terus berubah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa manusia itu dia tergolong menjadi 3. Yang pertama adalah manusia-manusia yang celaka. Siapa itu? Yang mereka hari kemarin itu malah lebih jelek daripada hari ini, kualitas ibadah, keimanan, ketaatan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah manusia yang rugi. Hari kemarin sama hari ini sama aja, alias apa? Statis. Kemudian yang ketiga adalah manusia yang beruntung. Siapa mereka? Mereka adalah yang hari ini itu dinamis daripada hari kemarin. Berarti up, naik gitu. Nah, kita mau masuk bagian yang mana? Mau yang celaka, nauzubillah min dzalik. Rugi, siapa yang pengen rugi? Kita pasti pengen dapat laba dong. Kita pengen dapat untung dong. Kita pengen beruntung dong. Makanya kemudian kita harus jadi orang-orang yang dinamis, karena ini bukan tentang duniawi saja, tapi memang ini adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Jadilah manusia yang beruntung, berubahlah. Jadikan amal kalian hari ini tuh jauh lebih baik dari kemarin. Makanya kenapa kemudian kita terus melakukan inovasi-inovasi dalam program-program dakwah, program-program kebaikan yang ada di Cinta Quran. Kenapa? Karena memang kita ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, dan inginnya sahabat Cinta Quran juga sama seperti kita, masuk menjadi golongan manusia-manusia yang beruntung seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Jadi harus mau bergerak, Mbak. Betul. Bergerak untuk berubah lebih baik. Sesuai dengan tema kita pada Amazing Muharram tahun ini ya, Penggerak perubahan. Jadi orang-orang penggerak perubahan itu bukan hanya sekedar orang-orang yang ada di Cinta Quran, tetapi semuanya yang ada dimanapun berada. Semuanya sama Cinta Quran punya peluang untuk menjadi penggerak perubahan. Nah, pertanyaannya mau apa enggak? Nah, itu. Mau apa enggak untuk menjadi Penggerak perubahan. Iya, betul. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tadi celaka, rugi. Jadi sayang sekali. Salah satunya adalah penggerak perubahan di acara Amazing Muharram. Kesempatan untuk mendapatkan pahala untuk sama-sama kita bisa ke surga adalah dengan mengajak semua saudara, kerabat, orang yang ada di seluruh kampung. Semuanya, Mbak. Di Jawa diajak semuanya aja, Mbak. Ya, semuanya Fatihah sari informasinya tentang acara Amazing Muharram. Ya, jadi ambil bagian untuk menjadi para penggerak perubahan. Masya Allah. Nah, Mbak, kemarin tuh ada yang tanya nih, ini Amazing Muharram ke-9 ini bayar gak sih, Mbak? Gitu. Mbak ada yang tanya, bayar sih gak sih? Gitu. Bayar gak ya Amazing Muharram yang ke-9? Karena kalau tahun lalu, tahun lalunya lagi gitu kan bayar ya gitu. Bukan bayar sih sebetulnya, ada tiket pengganti biaya operasional. Karena kita mengadakannya memang di di hotel, di gedung-gedung pertemuan yang memang ada sewa tempat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tahun ini karena eventnya dilakukan secara online alias digital, maka tidak terlalu banyak biaya operasional yang kita keluarkan, tetapi tetap ada, sehingga kita memutuskan untuk tahun ini Cinta Quran itu kita berikan free. Gratis. Di Bolti gratis. Karena ini penting banget, terutama buat ibu-ibu. Kalau udah ngomongnya gratis, ya saya langsung paling depan, Mbak. Udah kayak udah kayak salah satu merek motor gitu ya, semakin di depan. Gitu. Jadi ini Masya Allah tahun ini tuh kita adakannya free, kita berikan secara gratis buat semua sahabat Cinta Quran dimanapun berada. Dan bukan berarti kemudian karena free udah deh kalau gitu nanti aja. Kayak yang saya bilang tadi, harus daftar dulu. Karena kalau tidak nanti nggak akan dapet linknya. Nah, bisa ikutan gimana caranya ya Mbak kalau nggak ada linknya? Betul, itu dia. Dan kemudian begini, tapi kalau mau saya kontribusi lebih, saya pengen nih jadi pesertanya, tapi apalagi nih kontribusi yang bisa saya berikan buat bantu Cinta Quran supaya dakwah Islam ini semakin tersebar ke seluruh penjuru Indonesia, kemudian semakin banyak orang yang juga ikut merasakan perubahan ke arah kebaikan seperti yang juga saya rasakan gitu. Kita semua sahabat Cinta Quran bisa ikut berkontribusi lewat donasi Syiar Quran Project. Betul. Atau kalau bahasa
kalau bahasa kitanya kita bilang apa? Syiar dakwah Islam. Syiar dakwah Islam. Jadi untuk melakukan aktivitas dakwah itu memang tetap ada dana yang harus kita keluarkan. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW itu tidak mengharamkan sama sekali para sahabat itu untuk menjadi orang-orang kaya alias agnia. Kenapa? Karena suka nggak suka, mau nggak mau, semua aktivitas dakwah itu salah satu penopangnya adalah dana gitu. Materi. Betul. Gimana kita mau beli bensin? Gimana kita mau mencapai gunung? Kita butuh kendaraan yang dia siap naik ke atas gunung. Maaf, Alia, kalian nggak bisa sampai naik ke atas gunung kan gitu ya? Kita di jalan berhenti. Kita butuh kendaraan yang dia 4 WD gitu loh, yang supaya dia gitu ya. Kemudian apalagi? Misalnya kita mau menembus batas lautan karena tempat yang kita kunjungi itu ada di pulau terpencil, berarti kita butuh kapal kan gitu ya. Makanya kenapa kemudian salah satu lembaga filantropi Badan Wakaf Al-Quran itu mereka sampai beli kapal dakwah. Kenapa? Karena untuk menghantarkan Al-Quran ke pulau-pulau terpencil gitu. Sama kita juga di Cinta Quran ya. Kenapa akhirnya kita memutuskan beli mobil yang memang mobil off-road gitu ya. Kenapa? Karena memang kita akan berjalan ke daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau gitu. Kemudian kita butuh motor, lalu apalagi kita butuh laptop, kita butuh studio seperti ini untuk mensyiarkan Islam, sehingga itu semuanya membutuhkan dana. Kemudian kita juga punya program Cinta Quran Call bagi sahabat Cinta Quran yang pengen belajar baca Quran tapi malu. Saya nggak mau kalau belajarnya bareng-bareng, maunya sendirian. Ikut di Cinta Quran Call, free. Lagi-lagi tinggal gratis. di telepon. Terus sesuai jamnya lagi, sesuai jam yang diinginkan. Itu dia, coba kurang enak apa lagi tuh. Udah gitu nggak manfaatin Cinta Quran Call kok ya. Terlalu kata Bang Oma ya. Jadi bukan kita juga yang nelpon, nanti tim dari Cinta Quran yang nelpon. Ibu bisanya jam berapa? Baik Bu, nanti saya telepon. Udah deh gitu. Nah dengan semua program-program itu tadi dan masih banyak lagi kajian-kajian yang dilakukan oleh Cinta Quran, kita membutuhkan support dan bantuan dari sahabat Cinta Quran semuanya. Jadi ayo ikut berpartisipasi, ikut mensupport, ikut mendukung dalam dakwah ini, bukan secara tenaga tapi secara dana. Iya, karena Cinta Quran itu tidak akan bisa bergerak jauh, tidak akan menjangkau begitu banyak umat kalau tidak disupport oleh keuangan yang cukup kuat gitu. Jadi kita mengajak nih sahabat Cinta Quran untuk ikut juga donasi di program Syiar Dakwah Islam ini, termasuk acara Amazing Muharram. Nanti kalau ada yang nanya operasionalnya dari mana dong kalau gitu? Ya itu tadi. Dari donasi teman-teman semua di Syiar Quran Project gitu. Jadi kalau misalnya tahun lalu bayar tiket Amazing Muharram berapa? 100.000 minimal ya Mbak Fatia. 100.000 mulai dari 100.000 sampai dengan sekian gitu. Tahun ini jangan batasi hanya di angka itu. Orang ini sedekah kok, sedekah dakwah kok, infak dakwah kok. Kalau kita punya uangnya 1 juta ya kasih atau 1 juta, 1 miliar loh, insya Allah buktinya kan ya donatur kita di Cinta Quran yang kita tuh bahkan nggak pernah menyangka gitu ya Mbak Fat, Mbak Ulfa, ada ya orang ya yang donasi, ada Masya Allah ya, luar biasa. Ada. Jadi kalau teman-teman bilang terus apa dong yang bisa saya lakukan untuk dakwah, ayo ikut berkontribusi lewat infak dakwah ke Cinta Quran, karena dengan begitu sebetulnya kita berarti sudah ikut dalam dakwah itu sendiri, juga mendukung gitu. Dakwah dan jadi, kita kecipratan pahalanya. Betul. Jadi pas nanti daftar di www.amazingmuharram.com kemudian ada pilihan mau donasi tahu enggak, klik donasi. Kenapa sayang banget enggak? Terus pas ditanya donasinya berapa, jangan pilih yang minimalis, pilih nilai terbaik yang bisa kita berikan gitu. Jangan ada pilihan berapa nih, 100. Ya udah deh 100 aja. Mending kalau gitu dicek nih mbak adminnya, Mbak nggak ada yang 50 gitu. Nauzubillah min dzalik. Jangan ya. Saya yakin sahabat Cinta Quran kita semua di sini adalah orang-orang yang akan berlomba-lomba ke dalam kebaikan. Kita kan pengen fastabiqul khairat ya. Dan tadi itu kalau toh pun kita donasi ya itu disalurkan untuk program dakwah Syiar Quran. Betul. Jadi Fatia ngelihatnya malah Amazing Muharram ini benar-benar buka peluang pahala banget. Pahala untuk menginfakkan harta kita, betul. Pahala untuk mendapatkan
materi-materi yang Masya Allah luar biasa sekali dari 99 narasumber, dan gak hanya sekedar narasumber yang setelan level di Indonesia saja gitu, tapi sampai internasional. Masya Allah. Benar sekali. Kemudian ini tambahan juga ya buat sahabat cinta Quran. Ini kan bulan Muharram itu adalah tahun barunya Islam. Tahun baru. Ya. Kita tuh sering banget tuh euforia zaman kalau tahun baru Masehi. Lihat tuh 1 Januari pukul 00. Semuanya gitu. uang dihabiskan beli petasan. Nggak tidur, Mbak. Nggak tidur. Mbak Ufa pernah nggak? Zaman masih jahiliyah. Zaman masih jahiliyah dulu. Pernah. Karena ibu juga pernah. Iya, zaman masih jahiliyah Iya, kita nggak bener. ngerti kan gitu. Zaman masih kuliah waktu itu, zaman masih kuliah kan, karena nggak pulang kan ke kampung. Terus diajakin teman, ayo kita itu ke, kalau dulu tuh kalau di Bogor pusatnya di Tugu Kujang. Tugu Kujang semuanya. Ayo kita ke sana karena dulu kosan ke Tugu Kujang cuma jalan kaki kan. Jadi ke sana. Baru pulang dari Tugu Kujang nanti jam 1 malam gitu. Rame-rame sih sama teman sekosan. Enggak ngapa-ngapain, emang cuma ngelihat kembang api gitu doang. Rame-ramenya. Nauzubillah min dzalik, jangan ditiru ya apa yang dilakukan oleh Musajat dulu. Tapi itu membuktikan bahwa kita sangat happy, euforia gitu ya, hore-hore pada saat tahun baru Masehi gitu. Padahal itu bukan tahun barunya umat Muslim gitu. Kita punya kalender Hijriyah. Dan Muharram itu adalah tahun barunya umat Muslim. Kenapa di tahun baru Masehi kita sangat bergembira, tapi di tahun baru Hijriah itu kita biasa-biasa aja kan gitu. adem-adem aja gitu. Iya. Nggak kerasa, Mbak. Bahkan 1 Muharram, ya udah 1 Muharram, udah gitu doang gitu ya. Zaman kita dulu sekolah gitu ya, ngelihat 1 Muharram libur ya, Iya, sekolah libur ya. gitu Yeay, doang. libur. Tanggal Coba merah. kalau liburnya 31 Desember libur ya, oh jagung bakar. Oh iya, ayam bakar. Wow. Kembang api semuanya. Iya kan? Padahal itu bukan tahun baru kita. Kenapa berbeda rasanya gitu. Maka kenapa kemudian kita adakan di bulan Muharram bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan, tetapi karena memang kita ingin menjadikan awal tahun Hijriah ini adalah betul-betul semangat baru buat kita bersama, menjadi energi baru buat kita untuk 1 tahun ke depan gitu. Dan kemudian betul-betul kita syiarkan tahun baru Islam ini memang tahun barunya kita umat Muslim gitu. Jadi harusnya kita berbangga karena Allah sudah memberikan aturan terbaik buat umat Islam, bukan cuma sekedar dari sisi aturan kehidupan, tapi bahkan tanggalan pun, kalender pun itu kita punya sendiri gitu. Dan itu Masya Allah itu tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain gitu. Jadi kenapa kita nggak bangga? Maka nggak ada alasan sih buat kita untuk kemudian tidak ikut menggaungkan Amazing Muharram, tidak ikut men-share semua informasi tentang Amazing Muharram, karena sebetulnya Amazing Muharram itu bukan cuma acara cinta Quran, itu tuh acara kita semua gitu. Karena Muharram itu adalah bulannya umat Muslim gitu. Dan kenapa disebut Amazing Muharram? Ya karena Muharram itu emang wow gitu. Maka sangat pantas kalau kita sebut amazing. Jadi jadikan Amazing Muharram ini sebagai bagian dari acara kita sama-sama gitu. Jadi adalah juga kewajiban buat kita untuk ikut membesarkan Amazing Muharram. Jadi bukan cuma acara cinta Quran aja. Nah, itu. Catat ya, ini adalah acara kita sebagai seorang umat Muslim. Betul. Jadi Amazing Muharram. Nah, bagi sahabat Soleh yang pengen tanya-tanya tentang event Amazing Muharram, langsung saja tanya di kolom komentar ya. Betul. Nanti insya Allah akan langsung dijawab dengan Musajat. Kenapa umum saja? Karena ini nggak bagian dari Amazing Muharram. Oh iya, bagian. Dan bagi sahabat Soleh yang lagi nonton di Instagram juga bisa langsung move ke YouTube Podcast Amazing Muslimah dan langsung tanya di kolom komentar. Tapi sebenarnya jangan lupa share, like, dan subscribe. Jangan lupa hidupin loncengnya. Nah itu biar tahu. Ya, hidupin loncengnya. Biar Iya. senantiasa update video terbaru dari Podcast Amazing Muslimah. Ketemu sama kita terus tiap pagi. Nggak bosen kok. Semoga gak bosen ya, meskipun gak tahu sebenarnya bosen apa enggak. Nggak bosen, cuma agak enak aja. Karena terlalu manis ya, Kayak teh.
400 tahun yang lalu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak akan merubah keadaan satu kaum, satu orang, satu manusia sebelum manusia itu atau kaum itu atau negeri itu berikhtiar untuk melakukan perubahan pada dirinya sendiri. Pertolongan Allah itu pasti dan niscaya. Itu adalah sebuah keniscayaan, itu keimanan, bagian dari keimanan kita. Tetapi pertolongan Allah itu tidak akan datang ujuk-ujuk, nggak akan datang begitu saja. Memang Allah akan memilih kepada siapa pertolongan Allah itu Allah turunkan. Dan Allah mengatakan inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolonganku itu sangat dekat, kata Allah. Tetapi kadang-kadang saking dekatnya pertolongan Allah, kita merasa bahwa kita bahkan nggak melihat gitu ya, tidak melihat bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Tapi bagaimana pertolongan Allah itu akan datang, Nasrullah itu akan menghampiri kita kalau kita tidak melakukan ikhtiar, kalau kita tidak melakukan perubahan, kalau kita tidak menjadi orang-orang dinamis, dan kalau kita tidak menjadi orang-orang yang berikhtiar. Maka tugas kita sebagai manusia, tugas kita sebagai seorang muslim, tugas kita sebagai hamba Allah, tugas kita sebagai seorang sahabat, seorang anak, istri atau suami gitu ya. Kemudian tugas kita sebagai sebuah tim di tempat kerja, tugas kita sebagai seorang leader gitu ya. Tugas kita adalah berikhtiar untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan. Dalam posisi apapun yang sekarang Allah amanahkan kepada kita, seperti posisi yang saya sampaikan tadi yang banyak tadi gitu ya. Kita semua sama-sama punya kewajiban untuk melakukan ikhtiar perubahan. Berubah bukan cuma buat diri sendiri, tapi berubah juga buat orang yang ada di sekitar kita. Jangan jadikan diri kita orang-orang yang egois. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk jadi orang-orang egois. Jangankan terhadap sesama muslim, terhadap orang-orang kafir pun kita diminta untuk bersikap empati. Gitu. Kemudian dan itu ditunjukkan oleh Khalifah Muhammad Al-Fatih pada saat beliau menaklukkan Konstantinopel. Rasa empati itu beliau tunjukkan kepada masyarakat yang ada di Konstantinopel. Semuanya sudah siap berada di Hagia Sophia pada saat itu, siap untuk dipenggal lehernya karena kebiasaan perang-perang di masa lalu. Setiap ada satu wilayah yang ditaklukkan, maka semua masyarakat yang di dalamnya akan dihukum mati, kan begitu ya. Tapi tidak demikian dengan Islam. Kebayang dong, terhadap orang kafir saja kita punya empati, apalagi terhadap sesama muslim. Maka jangan biarkan diri kita menjadi soleh sendiri, jangan biarkan diri kita berubah sendiri, dan jangan biarkan diri kita itu kemudian tenang sendiri. Ajak semua orang yang ada di sekitar kita untuk sama-sama berubah bersama dengan kita. Ajak semua orang yang ada di sekitar kita untuk merasakan indahnya Islam bersama-sama dengan kita. Bahwa Islam itu indah, bahwa Islam itu nikmat, bahwa Islam itu rahmat gitu. Bagaimana caranya? Ayo kita menjadi para penggerak-penggerak perubahan. Insya Allah bersama dengan Cinta Quran selama 9 hari, mulai dari tanggal 21 Agustus sampai dengan 13 September, kita akan belajar banyak dari para tokoh perubahan, menjadi para penggerak-penggerak perubahan. Mumpun momennya pas, momen Muharram, momen tahun baru Islam. Mudah-mudahan setelah acara Amazing Muharram itu kita punya energi luar biasa untuk bergerak dalam posisi dan amanah apapun yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya kita juga minta doa dari sahabat semuanya ya, semoga Allah berikan pertolongan, semoga Allah berikan kemudahan di acara Amazing Muharram. Di acara Amazing Muharram ini, karena memang benar-benar ini semuanya kita didedikasikan untuk menolong agamanya Allah. Iya, untuk betul, umat. Betul, itu dia. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Mbak Fatia tadi, sahabat Cinta Quran, kami semua yang ada di Cinta Quran mohon doa, mohon dukungan, mohon support dari sahabat Cinta Quran semua untuk kelancaran, kemudahan dan keberkahan acara ini. Bila Allah memberkahi acara ini adalah keberkahan buat kita semua, karena sesungguhnya Amazing Muharram adalah milik kita, umat muslim.